Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslimun besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan tema dosa-dosa besar kita yang kelima hari ini, tidak membayar zakat. Zakat diambil dari kata-kata zaka yuzakki. Diambil dari kata-kata zaka yuzakki, yang berarti disimpulkan semua maknanya itu pensucian. Makanya biasa dikatakan juga, Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Zakat ini diwajibkan untuk dikeluarkan, dan dia masuk dalam kategori sedekah secara umum. Jadi sedekah itu dimasukkan atau penjelasannya untuk semua yang Allah dan Rasulnya sebutkan sebagai sedekah. Bisa sedekah itu dalam bentuk harta, atau sedekah itu dalam bentuk bantuan kepada orang lain, nasihat, zikir kepada Allah, semua sedekah. Jadi kalau diitlakkan sedekah, semuanya masuk. Baik itu harta, atau ucapan-ucapan, nasihat, zikir kepada Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya, nanti akan kita bahas ayatnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir, orang miskin. Padahal sebenarnya dalam ayat ini Allah sedang membahas masalah zakat. Jadi zakat itu masuk di bawah kategori sedekah. Sedekah juga bisa masuk dalam hal-hal yang lain, seperti sabda Nabi SAW, mengucapkan tasbih sedekah, subhanallah. Mengucapkan tahlil la ilaha illallah sedekah. Mengucapkan takbir Allahu Akbar sedekah. Kemudian menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah, gitu kan? Ini semua masuk dalam kategori penerangan masalah sedekah. Jadi kalau diitlakkan sedekah, masuk diantaranya harta, kemudian tasbih yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian termasuk menyeru pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Itu semua masuk dalam kategori sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, tabassum fi wajhi akhika sedekah. Senyum di wajah saudaramu muslim termasuk sedekah. Ya. Jadi semua itu masuk dalam bab sedekah. Baik. Salah satu substansial sedekah ini adalah harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Tadi juga semua itu yang saya sebutin, contoh-contoh zikirnya, menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, itu juga akan terhitung sedekah kalau karena Allah ya. Tapi kalau bukan karena Allah, maka tidak dihitung sedekah. Senyum sama muslim kalau terpaksa, bukan karena niat ibadah, nggak terhitung sedekah, nggak terhitung pahala gitu. Ya. Jadi semuanya harus di jalan Allah baru sedekah. Nah, salah satu substansinya adalah mengeluarkan harta atau pensucian harta. Ya. Nah, pensucian harta ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau yang sifatnya sunnah masuk dalam sedekah kecil, di bawah daripada judul sedekah besar tadi. Jadi dia hanya masuk di harta. Jadi sedekah bisa masuk tadi semua yang global kita sebutin, bisa masuk hanya di harta saja. Ulama menjelaskan, mengatakan sedekah kecil, kayak kita mengeluarkan uang untuk fakir miskin, itu sedekah kecil, masuk dalam salah satu substansial sedekah di harta yang hukumnya sunnah. Mengeluarkan harta, mengeluarkan uang untuk fakir miskin, membantu makanan mereka setiap bulan misalnya, itu masuk dalam kategori sedekah yang sifatnya sunnah. Ada sedekah yang sifatnya wajib, dan ini ada tiga hal. Ada tiga hal dalam sedekah yang wajib. Yang pertama adalah zakat harta, yang akan jadi bahasan kita. Kemudian yang kedua zakat fitr, zakat dari makanan. Kemudian nafkah yang wajib. Tiga hal ini masuk di bawah sedekah
yang di materi, di uang, dan sifatnya wajib. Baik, saya tinggalkan dulu zakat malnya, saya pindah ke zakat fitrah. Zakat fitrah juga adalah kewajiban diambil dari makanan bagi orang yang mampu dan dikeluarkan setahun sekali di Idul Fitri sebagaimana kita ketahui, dan ukurannya adalah 2,5 kilo beras atau makanan pokok. Kemudian kalau nafkah yang sifatnya suami memberikan kepada istri dan anaknya, atau anak untuk orang tuanya pada saat orang tuanya sudah tidak mampu apa-apa, kemudian anaknya punya kemampuan, maka masuk dalam nafkah yang wajib. Kemudian kita masuk yang terakhir, dan ini kita kerucutkan bahasan ke masalah substansial sedekah. Salah satu di materi adalah zakat harta. Jadi pensucian harta. Fungsi daripada zakat harta adalah mensucikan harta-harta yang tidak benar sumbernya atau bercampur dengan uang-uang haram. Itu fungsi utama daripada zakat yang kita keluarkan. Nah, zakat ini tidak akan dikeluarkan kecuali memenuhi 2 syarat. Zakat tidak akan ada kewajiban untuk dikeluarkan, karena zakat kan dosa kalau nggak dilakukan ya. Itu harus memenuhi 2 syarat mutlak. Yang pertama adalah haul, dan yang kedua nisab. Apa itu haul? Haul adalah masa tersimpannya harta setahun. Haul adalah masa tersimpannya harta setahun. Dan kita punya hak untuk menentukan sendiri. Misal, saya mau haul saya Ramadan. Biasa orang pilih Ramadan tuh supaya mudah diingat, dan memang paling besar pahala pada saat mengeluarkan di waktu itu. Nah, kalau kita misal contoh niatnya haulnya Ramadan yang lalu, berarti semua yang berjalan 1 tahun ke depan sampai Ramadan akan datang, semua income kita itu akan diakumulasi nanti di Ramadan yang akan datang setelah dikeluarkan kebutuhan pokok dan hutang. Jadi misal saya dapat warisan 100 juta, haul saya Ramadan nih, ternyata bulan Zulhijjah, atau kalau Masehinya misalnya saya tentukan Januari, ternyata saya tiba di Februari dapat warisan, tapi bulan Maret saya bayar utang, dapat warisan 100 juta, kemudian nanti bapak bayar utang 90 juta, sisanya 10 juta, kemudian yang saya simpan. Maka ini terus dilihat nih sampai 1 tahun. Kalau dia 1 tahun masih bertahan 10 juta, diakumulasi dengan yang lain-lainnya. Apa harta kita yang sifatnya memang dia bernilai dan yang dia tidak dipakai sehari-hari. Kalau kayak rumah, mobil, pakaian, itu nggak ada zakatnya. Nah, tapi yang ada zakatnya kalau kita pakai ya, kalau kita niatnya investasi baru ada zakatnya. Misal, saya beli rumah 1 di Kemang, niatnya untuk dijual kalau ada keuntungan, maka berarti sudah masuk dalam akumulasi zakat nanti. Kapan dia laku? Saya dapat jual nih 1 miliar, beli rumah 1,5 miliar, dapat 500 juta. Tidak langsung dizakati pada saat itu ya. Dizakatinya pada saat tiba haulnya, diakumulasi. Ada orang dagang mobil, dia dagang mobil hari ini beli 3, besok dijual 3-3-nya untung. Apakah dia langsung keluarin zakat? Jawabannya enggak. Kalau zakat ya, enggak masuk. Karena dia harus akumulasi 1 tahun. Bisa saja dia transaksi setelah itu seminggu, beli 3 mobil rugi. Maka tidak boleh dipotong langsung, gitu kan? Kecuali sedekah, sunnah, boleh. Tapi kalau zakat enggak, harus masuk syarat pertama haul. Memang dalam 1 tahun itu apapun yang kita dapatkan, maka diakumulasikan sampai haul yang kita tentukan. Jadi makanya biasanya kalau misalnya Bapak Ibu belum niat haulnya, dari sekarang misalnya saya niat haul Ramadan yang lalu, udah nggak apa-apa, berjalan deh. Nanti Ramadan akan datang, Bapak Ibu tutup buku pribadinya istilahnya gitu kan, lihat depositnya berapa, ya harta-harta yang memang diniat untuk investasi berapa, dikeluarin utang dan kebutuhan pokok kita, kemudian sudah dikeluarin. Nanti setahun ya. Nanti tinggal dikali syarat yang kedua, nisab. Nisab itu nilainya 85 gram emas. Jadi pada saat sudah tiba setahun,
Kita tinggal menghitung nisabnya. Kalau hartanya Bapak Ibu mencapai 85 gram emas total akumulasinya, dari warisan lah, dari keuntungan yang didapatkan dari transaksi dagang lah, apa saja, deposit kita diakumulasi, ternyata tiba di Ramadan akan datang mencapai melebihi 85 gram emas. Tinggal hitung hari itu 1 gram emas berapa nilainya. Misal 500 ribu, ya udah tinggal dikali 85 gram emas. Kalau totalnya ya harta kita melebihi itu, maka kita atau minimal sama, maka berarti kita wajib mengeluarkan 2,5%. 2,5%. Tentunya ada bahasan sendiri ya. Nanti akan ada zakat hewan-hewan, peternakan, ada zakat pertambangan, itu semua ada. Ya. Perkebunan itu semua ada zakat. Nanti akan kita bahas di bab zakat. Kita masih di bab sholat sekarang. Saya cuma kasih gambaran umumnya. Nah, di antara nanti yang semua ada haul ya, tapi tidak semua haulnya setahun. Di antaranya perkebunan itu sama pertanian itu nanti zakatnya adalah pada saat dia panen. Jadi bukan tidak harus tahun. Misal Bapak Ibu punya sawah, panennya 6 bulan, maka berarti zakatnya pada saat dia panen. Buah-buahan gitu kan. Perkebunan maksud saya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang masalah umumnya zakat. Tapi nanti akan ada terinci ya. Gak usah buru-buru, kita akan ada rincian yang sangat terinci sekali. Dan ada buku panduannya. Apa itu zakat, jenis-jenisnya gitu kan. Kemudian golongan orang-orang yang bisa menerima zakat ya. Jadi paling tidak mungkin Bapak Ibu bisa kalau mau catat itu ada 8 penerima zakat ya. 8 golongan dan tidak boleh keluar dari 8 ini. Pertama fakir. Siapa itu fakir? Yang tidak tahu makan apa hari ini, apalagi besok. Di Indonesia kan kita gabungin tuh fakir miskin. Sebenarnya kalau dalam agama beda. Fakir itu seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari ini, apalagi besok. Kalau miskin, seseorang yang punya pendapatan tapi pas-pasan. Jadi bisa saja pegawai gajinya 5 juta per bulan atau 2 juta per bulan. Ternyata kebutuhan dia, gaji 2 juta, kebutuhan dia 2 juta. Berarti dia masuk miskin. Apalagi kalau kebutuhannya melampaui pendapatannya. Dia 2 juta, kebutuhannya 3 juta. Gitu kan? Sehingga dia harus kerja ekstra lagi. Maka ini berarti tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Makanya saya termasuk selalu mengingatkan dalam pengajian saya, pendapat jumhur ulama mengatakan tidak ada zakat profesi. Jadi nggak ada namanya zakat profesi yang sekarang lagi dikembangkan di banyak kantor-kantor kita. Di perbankan syariah juga itu pendapat Dr. Yusuf Qaradawi. Nah, ini dibantah oleh jumhur ulama. Mayoritas ulama semuanya membantah. Bagaimana bisa pegawai misalnya diakumulasi di gajinya 5 juta, dikali langsung setahun. Setahun berarti 60 juta, dikali 85 gram emas. Kalau mencapai nisab, maka dikeluarkan setiap bulan 2,5% tanpa lihat kebutuhan dia. Makanya nggak bisa. Karena bisa tadi saya bilang gaji dia 5 juta tapi pengeluarannya memang 5 juta. Belum bayar uang sekolah anaknya, belum kebutuhan dia, belum kebutuhan keluarganya. Gitu kan? Nggak bisa, belum dia harus bayar utang, belum mungkin ada cicilannya. Nah, banyak sekali. Makanya semua tidak dibenarkan oleh jumhur ulama. Tidak boleh karena syaratnya harus ada haul dan nisabnya tadi. Nah, golongan pertama yang menerima adalah fakir, golongan kedua adalah miskin. Miskin adalah orang-orang yang punya pendapatan tapi pas-pasan. Itu berarti mereka boleh terima zakat. Yang ketiga mu'allaf. Semua mu'allaf tanpa melihat berapa tahun dia masuk Islam. Selama dia masih belum belajar agama, masih dikategorikan mu'allaf. Tapi kalau dia sudah belajar agama, sudah paham hukum, tidak dikatakan lagi mu'allaf. Karena istilah mu'allaf adalah orang-orang yang masih lemah iman dalam hatinya. Dia belum belajar Islam. Jadi kalau ada orang misalnya mu'allaf sudah masuk Islam 2 tahun, tapi hanya karena pernikahan, kemudian dia memang tidak belajar agama, maka itu masuk dalam kategori mu'allaf namanya. Tapi kalau dia baru masuk 3 bulan, tapi sudah banyak hafal ayat Quran, sudah belajar agama, sudah paham mana halal haram, maka dia bukan mu'allaf lagi. Yang keempat adalah amil zakat. Seperti yayasan sekarang itu banyak yang bekerja zakat, ya, rumah zakat, ya, apa saja ya. Nah, amil itu pokoknya amil zakat, pegawainya boleh digaji dari situ. Tapi ulama sarankan
Ya, yang paling kuat pendapat, kalaupun kita punya yayasan sosial, maksimal diambil untuk gaji pegawai 1/8 dari total zakat yang dikumpulkan. Karena golongannya 8 kan. Dia nggak boleh pakai semua dana zakat, misalnya terkumpul 1 miliar, semua dipakai bayar untuk gaji pegawai, itu nggak boleh. Jadi dia cuma bisa ambil maksimal 1/8, karena ada 7 golongan selain ambil zakat yang punya hak untuk mendapatkan, dan itu memang tugas mereka menyebarkan itu. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima itu adalah Ibnu Sabil, orang yang terputus jalan. Ya. Orang yang terputus jalan, musafir, terus habis bekal. Jadi ambil Ibnu Sabil. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam ya. Yang keenam itu adalah jihad di jalan Allah. Yang ketujuh jihad di jalan Allah. Ibnu Sabil. Jihad. Yang ketujuh pembebasan budak. Yang ketujuh pembebasan budak. Yang kedelapan orang yang terlilit hutang atau gharim. Ini Bapak Ibu yang kalau ada nanti aplikasi zakatnya, yang paling sering saya lakukan kalau di yayasan itu adalah pembayaran utang. Itu banyak sekali kesian keluarga-keluarga orang itu miskin yang terlilit utang. Akhirnya dengan kita bayarin utangnya dari zakat itu, dia bisa hidup bebas gitu. Kemarin itu ada satu kasus diantaranya di Makassar, itu ada ustazah sama ustadz, suami istri, dua-duanya ngajar agama gitu. Mereka pernah utang 10 juta sama satu orang, tapi orang yang diutangin ini bukan paham agama, mereka niatnya untuk berdagang gitu. Nah ternyata rugi. Nah waktu rugi, orang yang mengutangkan tidak mau tahu, akhirnya harus dikembalikan, dan itu berbunga banyak. Akhirnya sampai datang ketemu dengan keluarga saya, istrinya, ustazah itu kemudian ngeluh, lalu sampai ke saya gitu. Saya telepon ke salah satu jemaah saya, kebetulan itu di Irian, jemaah saya itu. Yang saya ingat siapa ya yang saya bisa hubungin gitu. Terus saya ingat dia pedagang gitu kan, saya telepon, namanya Pak Rahmat. Saya bilang, Pak Rahmat, ada orang begini, kalau antum mau ada zakatnya silakan dibayarin 10 juta. Ini nomor teleponnya, hubungin langsung deh, kalau perlu bayarin gitu. Tapi waktu itu kebetulan dia bilang, enggak Ustaz, saya mau transfer ke yayasan, nanti yayasan yang bayarin. Oke baik. Jadi saya utus orang yayasan, datangi langsung tempat dia utang di mana. Jadi kita temui orang yang punya piutang tadi, dikasih langsung ke tangannya, jadi sudah jelas lepas gitu, dan kita pastikan memang teralokasikan. Kemudian ini 8 golongan ya. Jadi kalau yang penting juga diketahui dalam masalah zakat, orang yang langsung jalur ke atas kita dan langsung ke bawah tidak ada atau tidak boleh terima zakat. Misal ayah dan ibu, itu enggak terima zakat. Kakek dan nenek, itu enggak terima zakat kita. Bentar, ke atas dulu, jalur ke atas. Jalur ke bawah juga enggak boleh. Anak cucu enggak boleh. Kalau ke samping boleh, paman, tante, keponakan, ya, adik, kakak, semua boleh. Ya. Nah tinggal yang khilaf diantara ulama adalah seorang istri memberikan suaminya. Tapi kalau suami tidak boleh memberikan istri, karena memang kewajiban dia nafkah. Tapi kalau seorang istri yang kaya, kemudian suaminya miskin, dia nikah, dan kemudian dia mau mengeluarkan zakatnya, dia larikan ke suaminya, bolehkah? Ulama lebih dominan mengatakan boleh. Karena memang tidak ada kewajiban istri untuk memberikan nafkah. Beda dengan suami, dia nggak butuh menunggu zakat untuk kasih istrinya, gitu kan? Karena istrinya juga sudah ternaungi. Iya, boleh, boleh. Tahu nggak kenapa wanita muslimah dalam Islam itu mendapat warisan cuma 1 bagian? Kenapa laki-laki dapat 2? Karena perempuan selalu aman dalam segala keadaan. Misal, kalau belum menikah, maka dia tetap wajib naungan ayahnya
sampai dia menikah, berapapun umurnya. Jadi misalnya ada seorang wanita sampai gadis tua nggak nikah-nikah. Kalau ayahnya masih hidup, ayahnya punya kewajiban memberikan nafkah, melindungi dia. Kalau dia sudah menikah, suaminya punya kewajiban menaungi. Cerai pun kembali lagi ke orang tuanya punya kewajiban tetap membiayai lagi. Kalau laki-laki beda. Anak laki-laki itu kewajiban orang tuanya memberikan nafkah. Pendapat yang paling kuat adalah sampai dia balik saja. Kewajibannya. Setelah itu sudah hukumnya sunnah. Anak laki-laki. Jadi dia sampai balik itu kewajiban orang tua. Begitu sudah balik udah nggak kewajiban orang tua. Kalau anak laki-laki, tapi hukumnya sudah sunnah. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu sampai dia menikah, orang tuanya punya kewajiban. Makanya hak warisnya laki-laki itu didobelkan oleh Allah karena itu hikmahnya. Dia masih sudah balik saja sudah nggak ada kewajiban lagi orang tuanya, tapi hukumnya sudah sunnah. Cuma tentu kan kita sebagai orang tua nggak mungkin ya nggak membiayai, tapi hukum syar'inya begitu. Hukum syar'inya begitu. Ini juga termasuk poin yang perlu difahami dengan masalah zakat. Sekali lagi insya Allah akan lebih teruntas nanti dalam bahasan bab zakat. Baik, zakat ini bagi orang yang memenuhi dua syarat tadi, haul dan nisab. Kalau ibu mungkin masih boleh. Ya. Ya. Tapi umumnya sih kalau ulama mengatakan orang tua ke anak itu nggak ada pemberian zakat. Ya. Sebagaimana kita tidak bisa atau tidak menerima zakat orang tua kita, anak juga tidak terima zakat kan? Itu dari kedua orang tua dong. Tadi kan saya bilang gitu ya. Syaratnya kan yang tidak boleh terima zakat yang jalur di atas langsung. Ayah dan ibu, nenek dan kakek. Atau jalur langsung ke bawah, anak dan cucu. Tapi kalau ke samping boleh, keponakan, saudara dan seterusnya. Dan kalau misalnya ada harta zakat ya, atau sedekah, kemudian bertemu antara orang miskin yang bukan kerabat dan orang miskin kerabat, lebih besar diberikan pahalanya kalau kepada kerabat. Karena kita akan dapat double pahala. Pahala silaturahimnya dan pahala sedekahnya. Baik, bagi orang yang memenuhi syarat haul dan nisab, 1 tahun masa harta akumulasi terkumpul tadi dan mencapai 80 gram emas, berarti dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak keluarkan zakat, maka berarti dia berdosa besar, ya, termasuk dosa besar. Dan kalau dia pungkiri hukum wajibnya zakat, maka hukumnya kufur. Nggak boleh memungkiri hukum wajibnya zakat. Kalau dia tidak hanya tidak mengeluarkan, berarti dia dosa besar, gitu kan? Dan ulama mengatakan termasuk kalau dia sengaja atau tidak sengaja, kapan dia teringatkan atau tahu hukumnya, kemudian misal 10 tahun berturut-turut saya tidak pernah keluarin zakat karena tidak tahu hukumnya. Tahun ke-11 saya paham hukumnya, dan pada tahun ke-11 ternyata dia punya kemampuan memang. Berarti ulama mengatakan untuk mensucikan dirinya dia akumulasi 10 tahun zakatnya itu. Misal dia prediksi yang maksimal, gitu kan? Oh mungkin di tahun 10 tahun yang lalu kurang lebih keuntungan saya 100 juta akumulasi total begitu. Jadi dikali 18 di 2,5%-nya sekian. Terus dia akumulasi 10 tahun, boleh dicicil, boleh dikeluarin sekaligus. Tapi kalau pada tahun ke-11 dia tidak mampu, maka dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Az-Zahabi mengatakan dosa besar yang kelima adalah tidak membayar zakat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 6 dan ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan kecelakaan besarlah ya. Setiap ada kalimat wail di dalam Al-Quran itu banyak maknanya ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ kata-kata wailun, wawailun. Itu berarti kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Bahkan bisa berarti sebuah lembah di api neraka untuk penyiksaan. Dikatakan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah ya, berbuat musyrik, minta-minta di kuburan. Ya, tadi saya sudah sering saya ulangi ya.
masalah pohon-pohon ya, dianggap keramat dan semuanya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua adalah surah At-Taubah ayat 34 dan 35 di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi mubashshirun bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Lanjutan ayat ibu dan bapak bisa lihat di footnote-nya ya. Yauma yuhma ya 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Allah SWT berfirman walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak ya, wala yunfikunaha fi sabilillah, sementara mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, wabashshirhum bi'adzabin alim, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Nanti pada hari kiamat ya, mereka akan emas dan perak itu dipanaskan di dalam api neraka, lalu dengan itu disetrikakan dahi, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah yang dulu kalian simpan-simpan, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Biasanya orang yang tidak mau ngeluarin zakat itu kalau bukan karena tidak paham hukum agama, atau memang dia dasarnya selalu percaya diri yang berlebihan tentang masalah pendapatan yang dia dapat. Seakan-akan itu murni dari hasil kerja dia saja. Padahal kalau bukan taufik dari Allah, tidak mungkin dia bisa mendapatkan itu. Ya, sebagaimana kita bisa menghirup udara ya, sekarang ini setiap saat itu rezeki dari Allah. Begitu pula dengan makanan dan minuman yang kita beli dari uang yang kita dapatkan, Allah SWT yang siapkan gitu kan. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini tentang masalah peternakan ya, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yawmal qiyamati biqa'in qarqar tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu biakhfafiha kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nasi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana thumma yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Tidak ada seorang pemilik unta, tidak pula sapi, tidak pula kambing yang tidak membayar zakatnya, melainkan pasti dia akan datang hari kiamat dicampakkan atau ditidurkan ya di sebuah padang yang luas, yang datar, di mana hewan-hewan itu akan menyerunduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Siapa yang terakhir selesai atau setiap kali yang terakhir selesai menginjaknya, maka yang pertama kembali lagi menginjak dan menyerunduk orang tersebut sehingga usai diputuskannya atau sampai selesai diputuskan pengadilan Allah di antara manusia, yaitu pada hari yang hari itu ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian dia melihat jalannya baik ke surga maupun ke neraka. Jadi kita bisa lihat di sini ancamannya sangat keras. Azab ini datang sebelum timbangan amal ya. Jadi ada orang-orang subhanallah yang nunggu dihisab oleh Allah, tapi nggak diazab, dibiarin aja begitu sambil nunggu antrian. Ada orang subhanallah yang tersiksa, itulah orang yang tidak membayar zakat tadi. Jadi sementara menunggu, mereka disiksa dengan hartanya sendiri. Ini diantara dalil yang menjelaskan hewan-hewan dagangannya itu semua akan menyerunduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kaki mereka sampai nanti dia ditimbang amalnya, apakah dia ke surga atau ke neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan, bisa dilihat footnote nomor 1 ya, masih di halaman 23. Ini adalah penanggalan dari hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabuz Zakah, bab mani'uz zakah.
nomor 987 dengan lafaz selengkapnya sebagai berikut. Wala sahibu baqarin wala ghanamin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati butiha laha biqa'in qarqar la yafqidu minha syai'a laisa fiha aqsa'u wala jalha'u wala atba' tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu biadlafiha kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Dan tidaklah seseorang yang memiliki sapi dan kambing dan sementara dia tidak menunaikan haknya, melainkan pasti pada hari kiamat dia akan dilemparkan pada tanah lapang yang datar dan luas, di mana tidak ada sesuatu pun yang hilang darinya. Tidak ada hewan yang bertanduk, maksudnya semua hewan yang pernah dia ternak semuanya akan dihadirkan, baik itu yang sudah mati dulu, ada yang dijual, semua dihadirkan. Tidak ada binatang atau tidak ada dari hewan-hewan tersebut yang bertanduk bengkok atau tumpul, maksudnya semua tanduknya tajam. Tidak ada yang tidak memiliki tanduk, artinya semua, ya kalaupun ada yang lahir kondisi cacat misalnya tidak ada tanduknya, tetap akan ada tanduknya nanti. Dan tidak ada yang terpotong telinganya. Biasanya ini ada memang yang memotong telinga itu dengan tujuan tidak dijual gitu. Yang akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan telapak kakinya. Dan setiap kali yang pertama selesai, ya, maka yang terakhir dikembalikan lagi untuk memulai menanduk dan menginjaknya. Yaitu pada suatu hari yang mana pada hari itu sepanjang atau sama dengan 50.000 tahun. Sampai Allah memutuskan urusan di antara manusia, lalu baru dia melihat jalannya baik ke surga ataupun ke neraka. Nah, dalam hadis ini disebutkan pula tentang emas, perak, kuda dan unta, dan penanggalannya diletakkan di dalam kurung atau kotak. Jadi nanti kita akan jelaskan insya Allah lebih jauh ini di bahasan tentang zakat ya. Hadisnya cukup panjang. Baik, selanjutnya adalah hadis yang ditulis oleh beliau. Wa ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa muthila lahu kanzuhu yaumal qiyamati syuja'an aqra. Disebutkan juga di dalam footnote nomor 2 ada tambahannya yatba'uhu fatihan fah. Dan tidaklah seorang pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan pasti hartanya akan dijadikan untuknya serupa seekor ular yang botak. Dan yang akan mengejarnya sambil membuka mulutnya. Kalau dalam riwayat Imam Muslim yang lain dikatakan bahwasanya harta itu yang tidak dikeluarkan zakatnya akan berbentuk seperti ular yang kepalanya tidak bersisik, ya, tidak ada bulu, tidak bersisik. Itu karena kerasnya bisanya. Sampai kepalanya ular itu botak, itu karena kerasnya bisa yang ada pada dirinya. Kemudian melilit tubuhnya, ya, semua tubuhnya dililit dengan ular tersebut, lalu kepalanya mematok kepala orang tersebut. Jadi itu hartanya sendiri, Ini harus hati-hati ya, orang-orang yang suka menyimpan harta dan tidak ngeluarin zakatnya itu hati-hati. Ya. Kemudian dikatakan juga dalam riwayat yang lain, man atahullahu malan, masih di footnote ya. Yang dia pegang bukunya lihat di footnote di hadis yang tulisan Arab yang terakhir. Yang ditulis dan dalam Sahih Bukhari nomor 1403. Kita lihat ya. Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwikuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, niscaya dijadikan untuknya semisal seekor ular botak di hari kiamat yang memiliki 2 buah taring yang akan melingkarinya di hari kiamat. Artinya menjepit tubuhnya kemudian mematok-matoknya gitu. Wa'udzubillah. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah, kita kembali ke atas ya, sudah bukan footnote lagi. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi waktu Nabi SAW meninggal atau waktu beliau masih hidup, itu biasanya wilayah-wilayah yang masuk Islam, kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab itu, mereka mengumpulin zakatnya kemudian di store ke Madinah. Waktu Nabi masih hidup SAW, nanti Nabi yang jalanin, Nabi SAW yang jalankan, dikasih ke siapa gitu. Nah setelah Nabi SAW meninggal, banyak mereka tidak mau bayar, nggak mau lagi bayar zakat.
waktu Abu Bakar jadi khalifah. Jadi mereka anggap zakat itu hanya wajib di masa Nabi SAW masih hidup. Waktu Nabi sudah meninggal nggak ada lagi wajibnya zakat. Maka di sini riwayatnya kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wallahi law mana'uni aqalan kanu yu'addunaha ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man'iha." Demi Allah, kalau mereka mencegahku memungut zakat seekor anak betina domba sekalipun yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah SAW, niscaya akan saya perangi mereka karena tidak mau membayarnya. Karena tidak mau membayarnya. Ya di sini jelas ya. Sebagian ulama mengatakan Abu Bakar termasuk ya punya jasa yang luar biasa dalam agama Islam ini karena beliau radhiyallahu anhu sempat mempertahankan zakat. Kalau waktu itu dibiarkan, karena waktu Abu Bakar mau merangin, Umar sempat datang dan berkata radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, kita kirim dai dulu ke mereka. Kirim dai, mungkin bisa didakwain gitu, supaya mereka kembali mau bayar zakat." Maka Abu Bakar mengatakan, "Tidak. Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Gak bisa toleransi masalah zakat itu, sama dengan orang tinggalin sholat." Nah itu beliau mengatakan tadi, demi Allah kalau seandainya mereka menahanku untuk mengambil zakat dari mereka seekor unta betina saja atau kambing domba betina yang kecil ya, yang mereka dulu bayar di zaman Nabi SAW, maka saya akan perangi mereka. Dan memang betul Abu Bakar memang mengirim pasukan untuk memerangi ya namanya perang mani'uz zakah, ya, memerangi orang-orang yang menolak zakat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta untuk digunakan sebagai fasilitas, gitu kan? Dan semua orang punya harta yang luar biasa, minimal anggota tubuhnya. Kalau ada di antara kita mengatakan, "Oh saya nggak punya apa-apa, saya miskin," saya bisa katakan, pasti Anda kaya. Tubuh Anda sendiri sudah kaya sekali. Anda punya lebih dari sekian puluh miliar. Bagaimana bisa? Oke, saya siap. Bagaimana kalau ibu jarinya, bapak ibu sekalian, saya ganti dengan 5 miliar, mau nggak? Orang pasti bilang nggak mau gitu kan. Itu berarti sudah nilai lebih besar. Satu saja ibu jarinya dipotong, tapi dibayar 5 miliar. Kita mungkin nggak mau. Matanya satu dicuil, bayar 10 miliar gitu. Kupingnya, ya. Tubuhnya semua itu bernilai banyak sekali, luar biasa gitu. Dan Allah SWT memberikan kita kekayaan yang luar biasa, diantaranya udara yang bisa kita hirup, gitu kan. Bayangkan kalau orang sesak napas harus pakai tabung di rumah sakit, bayar berapa tabungnya? Sementara sekarang kita gratis gitu. Dan banyak sekali. Allah menyiapkan fasilitas. Di antaranya adalah diberikan uang, gitu kan, harta. Nah jangan sampai harta ini membuat kita lupa kalau itu adalah milik Allah, harus disucikan. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam surah Al-Imran ayat 180, ancaman tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil. Bakhil itu orang yang tidak mau sama sekali mengeluarkan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwasanya kebakhiran itu baik buat mereka. Sebenarnya kebakhiran itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, termasuk jasad kita, termasuk ruh kita. Apapun yang kita makan, yang kita minum, yang kita beli, yang kita pakai, semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jenazah dimandikan dan harus dibersihkan pada saat dikuburkan? Toh juga dia sebentar lagi akan dimakan oleh belatung tanah, ya, gitu. Karena yang menghadapi alam barzah adalah ruh manusia. Karena memang itu milik Allah, kita dipinjamkan, maka kita kembalikan sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin kita kembalikan jasadnya. Sampai ulama mengatakan beda pahalanya antara orang yang menjaga kesehatan dia sehingga dia mati dalam kondisi fisiknya bagus dengan orang yang tidak menjaganya. Karena dia mengembalikan yang Allah pinjamkan sempurna. Kecuali kalau memang takdirnya Allah beda, dia kena kebakaran misalnya, dia tenggelam di lautan dimakan ikan, itu beda. Tapi kalau enggak, dalam kondisi dia mati normal biasa, maka beda pahalanya orang yang tidak berpenyakit dengan orang yang berpenyakit misalnya, atau dia mengembalikan jasadnya utuh dengan tidak utuh. Baik.
Nabi SAW juga ya, menyebutkan tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Man mana'aha fa inna akhiduha wa syatra mali azmatan min azamati rabbina. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka kami selaku pemerintah Islam ya, yang punya kekuatan pemerintah Islam akan mengambilnya dan setengah dari hartanya. Kalau ada orang sudah datangi nih ambil zakat, bayar zakatnya, nggak mau bayar zakat, maka berarti pemerintah punya hak mengambil zakat dari dia. Hartanya di total semua berapa, diambil lagi setengah hartanya sebagai hukuman, gitu kan? Barang siapa yang tidak mau membayarnya, membayar zakat, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari hartanya sebagai suatu kewajiban yang ditegaskan dari kewajiban-kewajiban yang ditegaskan oleh Rabb kita atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh dibiarin orang atau ada orang yang tidak bayar zakat. Selain berbahaya buat dia, juga ya, akan membuat jenjang sosial. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu thalathin yadkhuluna an-nar fa amirun musallat wa dhu tharwatin la yuaddi haqqallahi fi mali wa fakirun fakhur." 3 orang yang paling pertama masuk neraka adalah penguasa yang diktator atau pengis. Ya. Dia menggunakan kekuasaannya bukan untuk menjadi amal jariah, tapi malah diktator, mengambil segala macam yang bukan haknya. Yang kedua, orang yang memiliki harta tapi dia tidak menunaikan hak Allah atau zakat dalam hartanya. Yang ketiga adalah orang fakir yang angkuh. Orang kaya yang angkuh dosa besar, tapi orang miskin yang angkuh lebih besar dosanya. Karena orang kaya ada penyebabnya, dia sombong ada penyebabnya, tapi tetap dosa besar. Tapi kalau orang miskin lalu sombong, tidak ada penyebab, gitu kan? Maka di sini dikatakan 3 golongan yang paling pertama masuk neraka, selain penguasa yang diktator, orang yang tidak membayar zakat hartanya, dan orang miskin yang angkuh. Dan dikatakan juga yang terakhir dalam bab ini adalah Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Umirtum bis salati waz zakah, faman lam yuzakki fala salatalah." Kalian diperintahkan melaksanakan zakat dan salat dan membayar zakat. Barang siapa tidak membayar zakat, maka salatnya tidak sah. Maka salatnya tidak sah. Ya. Ini juga bisa dilihat di footnote nomor 2. Dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Asbahani berbunyi, "Man aqama as-salata wa lam yu'ti zakata falaysa bimuslimin yanfa'uhu 'amalu." Barang siapa yang mendirikan sholat tapi tidak membayar zakat, maka dia bukanlah seorang muslim yang amalnya bermanfaat baginya. Baik, ini bab zakat. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Apakah? Dari apa ini? Dari hartanya? Dari tabungan, jadi kan orang tua menabung buat anak sekolah, masuk SMA, jadi setahun sebelum itu dia menabung, dia taruh di bank. Nah, itu kebutuhan. Itu akan dipakai bayar sekolah. Iya. Masuk dalam kebutuhan. Kebutuhan dan hutang itu tidak dimasukkan dalam akumulasi zakat. Hutang, kalau selama kita masih punya utang, misal ibu punya utang 50 juta, ibu belum bayar, masuk utang semua itu. Dan utang itu kan ya, kata ulama adalah hukumnya makruh ya. Jadi selama kita mampu untuk tidak utang, jangan utang dengan alasan apapun. Karena utang itu termasuk hal-hal yang tidak diampuni kalau orang meninggal dunia sampai dia membayarnya. Sampai orang yang mati syahid aja itu masih dikatakan tidak lepas dari hutang, harus dibayar. Dan dalam hadis dikatakan ruh seorang mukmin tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum dibayar. Jadi tidak bisa main-main dengan masalah utang itu. Termasuk kartu kredit ya. Kalau seandainya kita punya kemampuan, untuk apa bayar cicil, gitu kan? Bayar aja cash. Itu jauh lebih baik sebenarnya. Jauh lebih aman ya, karena masalahnya utang.
Jadi kalau terlambat kita bisa kena bunga, ada masuk dalam bab riba. Kalau kita tidak terlambat pun tidak tahu ajal kapan kita meninggal. Ya memang kelihatannya kecil-kecil tapi akhirnya jadi banyak juga, gitu kan? Jadi banyak juga. Maka kalau mau lebih aman beli cash aja. Saya pernah follow up harga-harga yang ada di situ pun. Waktu ada jemaah yang tanya itu kan, saya coba follow up harga-harga di daftar buku itu. Kelihatannya memang murah gitu. Tapi setelah kita cek di pasaran tidak sama, malah lebih murah gitu. Kalau kita beli cash ya, terbaik kita dapat lebih murah. Jadi jangan terpengaruh karena cicilannya. Oh, saya mampu lah. Ternyata memang nanti jadi masalah. Bukan tidak boleh ya, boleh. Tapi dimakruhkan oleh para ulama. Utang itu dimakruhkan. Dan bisa menjadi haram kalau orang itu tidak tahu dia bayar dari mana nanti. Itu jadi bahaya, jadi malah dilarang oleh para ulama. Karena menjadi beban baru buat dia. Berapa banyak orang begitu. Utang lagi, gali lubang, tutup lubang. Terus begitu, tidak pernah selesai. Apalagi kalau sudah terlibat dengan rentenir-rentenir yang pakai riba. Maka itu jadi panjang. Dia menganggap dia selesai urusan, ternyata tidak. Dia tidak selesai dari urusan itu. Kalau dia utang lagi, maka akan terus terakumulasi pelanggaran-pelanggaran itu gitu. Ya. Tidak, semuanya akumulasi total. Akumulasi total, jadi harta kita 100 juta. Kita memiliki keuntungan, ini ibu punya 100 juta nih ditabung. Kemudian haulnya Ramadan ke Ramadan. Mulai Syawal sudah mulai, misalnya kita dapat warisan, terlepas daripada keuntungan ya. Warisan saya dapat 100 juta, jadi 200 juta akumulasi. Kemudian dalam berjalannya waktu kita bisnisin 4 bulan kemudian misalnya. Sebulan beli mobil, jual, untung lagi. Itu semua masuk dalam akumulasi total nanti. Tapi dikeluarin kebutuhan dasar dan utang. Jadi misal uang saya sudah terkumpul 200 juta. Dan ternyata pada saat saya mau sudah tiba Ramadan misalnya di masa haulnya, ada kebutuhan. Orang misalnya tiba-tiba masuk rumah sakit. Contoh haulnya Ramadan ke Ramadan ya. Bulan Sya'ban 2-3 hari sebelum Ramadan masuk, di mana masa haul kita, tiba-tiba masuk rumah sakit. Uang yang dia selama ini kumpul dibayar pakai bayar rumah sakit. Apakah di Ramadan dia wajib keluarin zakat? Hukumnya tidak. Kecuali kalau memang mencapai nisab. Setelah dia bayar rumah sakit pun ternyata memang masih ada lebih. Dan itu masih mencapai nisab 85 gram emas. Berarti dia masih wajib keluarin zakat 2,5%. Dari semua total. Enggak, semua total semua. Dan ini gini, jangan merasa rugi dengan itu. Karena ini pensucian harta. Makanya dari awal kita sebutin definisinya. Zakat itu adalah pensucian harta. Supaya harta itu jadi berkah. Berkah artinya kita akan punya banyak kesempatan untuk memaksimalkan harta itu. Kalau tidak dizakatin malah jadi masalah, gitu kan? Kalau tidak berkah maka jadi masalah. Semua. Karena rumah itu kapan ibu jual ada nilainya. Ibu beli dulu 500 juta. Setelah itu ibu kontrakin. Harganya nanti belum boleh dijual enggak mungkin 500, mungkin lebih, gitu kan. Dia bernilai, ibu investasi. Yang tidak ada zakatnya, ibu beli villa di puncak. Ibu punya rumah di Jakarta. Baik, villa itu sering didatangin, bolak-balik. Enggak ada zakatnya villa itu. Karena bukan untuk investasi. Tapi kalau dari awal niatnya memang saya beli villa, kalau ada yang tawar saya jual. Itu sudah investasi. Masuk dalam akumulasi harta kita nanti. Sama dikontrakin. Tapi nilainya rumah plus apa hasil kontraknya aja gitu loh. Zakat semua. Jadi harga rumahnya misalnya 2M besar ya, itu salah satu rumahnya misalnya 100 juta misalnya. Jadi 2,1 gitu dikeluarkan kata penggalangannya. Dan bukan cuma itu, akumulasi dengan harta yang lain. Oh iya, tapi maksudnya buat itunya 2,1-nya atau 100 jutanya itu? 2,1. Kalau begitu berarti rumahnya ibu nggak keluarin zakat. Sementara itu kan investasi. Tetap. Tapi kalau nggak dikontrakan, Sekarang kalau orang pakai sistem itu,
Orang punya kapal, disewain. Sewanya aja, nilai kapalnya enggak bisa, itu akumulasi. Dan nanti begini, kalau misalnya memang terakumulasi semua dan memang dia tidak ada, misal dalam barang kita dalam bentuk aset semua. Contoh ya, gue punya rumah, kemudian dikontrakin. Nanti akumulasi, ternyata dari uang yang saya dapat keuntungan pun 1 tahun itu, kalau dikeluarin 2,5% saya nggak punya. Karena dalam bentuk aset, bagaimana caranya dicicil nanti? Dikeluarin dengan cara cicil. Ya kalau ibu, pokoknya begini, kalau dimanfaatin pribadi atau misalnya ibu cuma pakai untuk tamu, maka itu nggak ada masalah, nggak ada zakatnya. Mobil mewah, kan gitu. Mobil itu mungkin kita punya Ferrari dengan 2 miliar, 3 miliar, itu nggak ada zakatnya. Mobil dipakai. Tapi kalau ibu niat untuk investasi, jual lagi nanti itu lain. Jam tangan mungkin mahal, kan gitu. Tapi dia nggak ada zakat karena dipakai, kan gitu. Nah, tapi kalau yang rumah, kalau kita pakai nggak ada. Tapi kalau dia dipakai investasi berbeda. Dia kan punya nilai, bisa kita jual setiap saat. Ibu punya rumah dikontrakin 2M, tiba-tiba ada yang datang nawar 5M. Ibu bisa jual kan setiap saat. Tapi zakatnya juga bukan pada saat itu. Zakatnya nanti akumulasi setahun. Kalau dalam setahun nanti tiba-tiba tadi misalnya orang sakit yang nggak ada zakatnya. Tapi kalau enggak ya dia udah keluarin. Dan itu zakat itu kata ulama malah mendatangkan berkah buat harta itu. Dan 2,5% itu sangat kecil. Sebenarnya sangat kecil jumlahnya. Enggak ada, tas tetap masuk. Kecuali kalau untuk dagang ya. Enggak ada zakatnya. Jadi kalau barang-barang pribadi sebanyak apapun jumlahnya itu tetap tidak ada zakatnya. Kalau emas perhiasan dipakai setangan atau mengatakan itu? Enggak, yang paling kuat ada pendapat yang mengatakan kalau emas itu kalau dipakai tidak ada zakatnya. Ada pendapat tapi lemah. Pendapat yang kuat itu mengatakan tetap ada zakatnya. Akumulasi dizakatin 1 tahun. Tetap sama. Karena itu punya nilai. Kapan dijual, setiap saat dijual dia punya nilai. Dan tidak pernah emas itu sunnatullah, emas, tanah, itu kan turun harganya. Dia selalu naik. Dia selalu naik. Mengenai perhiasan emas tadi, seandainya kita beli belum Ramadan, tapi kita mau gunakan haulnya itu di Ramadan, jadi lebih awal, tapi kan nggak pas 1 tahun, atau dilamakan, tapi yang lebih 1 tahun itu gimana? Jadi gini, haul itu untuk memudahkan kita menghitung, Bu. Misal, ibu belinya emas itu bulan Sya'ban misalnya. Udah, ibu akumulasi untuk yang tahun lalu. Jangan hitung di tahun depan. Misal ibu bilang beli bulan Sya'ban nih. Anggap tahun lalu itu ibu haul juga Ramadan. Jadi nanti Ramadan yang nanti ini itu sudah tidak ada hitungan. Dia masuk jadi kita menutup buku yang tahun lalu. Emas termasuk ibu baru beli itu masuk dalam hitungan akumulasi total sebelumnya. Ya. Ramadan ini sudah dihitung tuh. Mulai lagi haul baru. Udah hitung baru sampai Ramadan akan datang. Gitu. Ada lagi? Hibah itu jadi gini. Hibah adalah pemberian orang yang masih hidup kepada siapapun yang dia mau. Siapapun yang dia mau. Saya punya harta nih, misalnya banyak. Kemudian saya mau hibahkan kepada muslimin, wakaflah buat pesantren, buat masjid, itu bebas kalau kita masih hidup ya. Nah, tidak boleh hibah itu tidak dinamakan hibah. Kalau sering terjadi gitu di Indonesia pun banyak kasus ya. Orang tua ini banyak hartanya, tapi supaya anaknya nggak ribut nanti kalau dia meninggal sudah dibagiin, dikatakan hibah, dikatakan warisan, nggak bisa. Warisan itu tetap wajib dibagi kalau dia meninggal dan masih ada harta yang tertinggal. Tapi kalau dia masih hidup dia bilang, ini buat anak saya, misal dia punya 5 anak, anaknya yang paling bakti yang pertama. Lalu dia hibahkan hartanya untuk anak yang pertamanya saja sebelum dia meninggal ya. Maka itu hak dia, hibah. Nah, hibah yang dikasih kepada anak pertama atau dia kasih kepada si fulan itu masuk dalam hartanya dia. Maka nanti orang itu punya haul kapan? Tergantung dia. Haulnya orang itu yang terima hibah. Misal haulnya Ramadan ke Ramadan. Tadi saya kasih contoh ya. Di bulan Sya'ban dia dapat hibah. Atau di bulan Zulhijjah dapat hibah. Bahkan tambah lagi,
Mungkin di bulan Muharram dapat warisan, beda lagi. Mungkin dapat keuntungan di bulan, itu akumulasi total setelah dikeluarkan utang dan kebutuhan. Misal pada saat kita dapat warisan 200 juta, oh kita langsung pakai beli mobil 200 juta, ya nggak ada apa-apa, sudah nggak ada lagi yang mesti dihitung, karena sudah ada berbentuk barang yang kita akan pakai, kan mobil dipakai bergerak. Beda kalau investasi ya, beli mobil untuk jual, dijadikan modal, itu lain, itu berarti masuk dalam akumulasi nanti. Tapi kalau dia jadikan benda nggak masuk. Makanya tadi nanti 1 tahun setelah ibu tutup buku itu tinggal dilihat yang ada tersisa berapa sekarang. Nggak ada lagi kita hitung yang lalu-lalu sudah berlewat, sudah nggak ada lagi. Tinggal yang tersisa berapa, karena itu dihitung kebutuhan atau kita pakai bayar utang. Jadi kalau itu misalnya berupa luka atau mobil yang dipakai itu Nggak ada zakat. Pakaian apa saja, sepatu, tadi tas, apa segalanya gitu. Tapi jangan sampai ada niatnya begini ya. Misal punya uang nih, nah daripada keluarin zakat lebih baik saya beli tas, misal. Dijadikan benda semua. Lo contoh, orang mau lari dari zakat, beli tas yang mahal, gitu kan? Akhirnya disimpan karena dianggap barang dipakai yang tidak keluar zakat. Sebenarnya dia sendiri yang rugi ya, kehilangan pahala. Dan zakat sekali lagi pensucian harta itu, supaya berkah gitu kan. Harta itu walaupun sedikit, kalau dia berkah maka luar biasa nanti penggunaannya. Jadi ada 2 hal kata ulama yang Allah berkahi, umur dan harta. Artinya kalau diberkahi oleh Allah, umurnya itu misal umur dia 60 tahun meninggal dunia, maka dia dalam 60 tahun hidup itu banyak hal yang dia lakukan amal jariah yang orang 60 tahun seperti dia nggak bisa dapat. Dan itu yang dimaksud dengan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya gitu kan, diluaskan rezekinya, maksudnya diberkahi di sini gitu. Maka dia melanjutkan silaturahim. Bukan berarti umurnya dari 60 menjadi 65, tidak. Tapi 60 tahun sama, cuman dia berbuat amal yang orang 60 tahun sama dengan dia tidak bisa buat. Ada orang begitu, subhanallah. Ada umur sekian saya sudah punya ini, sudah punya itu. Amal jariah banyak sekali. Bangun masjid, rumah anak yatim lah, dia punya sekolah, dia punya macam-macam gitu. Ada lagi? Sudah? Baik, kita masuk ke selanjutnya ya. Sudah nggak ada lagi masalah harta ya. Biasanya ibu-ibu itu yang banyak hartanya itu. Dosa besar yang keenam adalah durhaka pada kedua orang tua. Seperti apa bentuk yang dihitung durhaka dan siapa orang tua itu? Orang tua ini maksud adalah orang tua kandung kita, ayah dan ibu langsung. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi yang paling tinggi adalah ayah dan ibu kita langsung. Baik orang tua kita itu menjalankan kewajibannya atau tidak. Misal, ada seseorang di antara kita masih kecil, ibunya buang, ibunya titip sama orang, atau tinggal sama ibunya tapi ayahnya nggak nafkahin, tinggalin sama ayahnya. Itu tidak membuat bakti kita kepada mereka putus, nggak ada hubungannya. Mereka tidak memperhatikan kita, tidak mengurus kita, itu dosa dia dengan Allah. Tapi jangan kita ikuti dengan dosa juga durhaka dengan mereka. Bedakan ya, 2 buah dosa atau 2 perbuatan yang salah yang berbeda. Nggak boleh sampai ini. Sama kalau saya pernah kasih contoh, ada wanita muslimah tidak pakai jilbab, tapi pada saat dia masuk masjid, ya, dia pakai mukena tutup aurat. Sahkah sholatnya? Sah. Tapi dia pada saat keluar masjid buka lagi jilbabnya, dosa lagi. Tapi 2 perbuatan yang terpisah. Jadi nggak ada hubungannya dia tidak pakai jilbab dulu dengan sholatnya sah atau tidak, nggak ada hubungan. Masing-masing punya hukum. Karena kalau satu sama lain berentetan, maka kita mungkin sudah tidak ada amal yang bisa diterima sama Allah gitu kan. Jadi orang tua wajib dibakti, baik mereka menjalankan kewajibannya pada kita ataupun tidak. Jadi tetap kita harus memberikan haknya. Baik. Tinggal pendapat ulama yang berselisih di masalah orang tua ini. Bagaimana kalau orang tuanya itu mereka berzina saja, kemudian tidak nikah, lalu anak ini lahir, apakah dia punya kewajiban bakti dengan orang tuanya? Ini yang khilaf di antara ulama, karena hasil dari zina, kan gitu.
Jadi tidak ada warisan di masalah anak zina. Gitu. Termasuk tidak ada penisbatan kepada si ayah. Sekarang apakah mereka tetap wajib kepada orang tuanya? Maka ulama yang paling kuat pendapat mengatakan tidak ada kewajiban. Tapi dia sudah bersifat hukum umumnya sunnah. Si anak gak berdosa dengan perbuatan orang tua, tapi orang tua yang berdosa dengan perbuatannya. Karena anak itu tidak ada hubungannya dia lahir dalam keadaan zina orang tua atau tidak, dia tetap anak yang baik dalam pandangan agama. Gak ada hubungannya. Laki-laki sama perempuan berzina, lahirlah anak. Apakah anak itu terkucilkan di masyarakat? Tidak. Bisa jadi seorang ulama besar, kita nggak tahu. Bisa menjadi orang yang paling soleh, kita nggak pernah tahu. Jadi nggak ada hubungan kesalahan orang tua dengan si anak tadi. Nggak ada hubungan dengan misal istri saya tidak melayani saya dengan saya memutuskan nafkah. Nggak ada hubungannya. Kecuali kalau memang dia nusyud. Dia memang betul-betul melanggar hukum Allah, tidak mau jalankan kewajibannya. Yang sifatnya memang mutlak ya. Tapi bukan berarti masain saya ini ya. Mungkin saya sampai rumah tidak dimasain misalnya. Lalu saya berhenti nafkah, itu nggak boleh. Nggak ada hubungannya. Jadi harus bisa dipisah itu. Ya, harus bisa dipisah gitu. Baik. Itu orang tua. Nah, termasuk yang harus kita bakti semua yang berhubungan sama orang tua kita. Misal, ayah kita nikah dengan dua wanita. Maka kita sebagai anak wajib bakti kepada ayah ibu kita kan? Tapi wajib bakti juga kepada istrinya ayah karena hubungannya dengan si ayah. Jadi semua yang berhubungan dengan keduanya, ayah dan ibu kita itu termasuk bakti kita kepada mereka. Jangankan pasangan hidupnya gitu kan. Sedangkan teman dekatnya saja, orang tua kita termasuk nanti kita akan jelaskan itu bakti kepada orang tua adalah berbakti dengan teman-temannya pada saat mereka sudah meninggal. Ibu ayah saya sudah meninggal, maka berarti saya bakti, termasuk bakti kepada mereka berdua adalah menyambung hubungan dengan teman-temannya. Selama itu tidak melanggar agama. Jadi kita misalnya tetap mengirimkan makanan, membantu dengan dana kalau kita mampu, teman-temannya ayah, teman-temannya ibu itu termasuk bakti dengan orang tua kita. Nah yang tidak kalah pentingnya adalah kalau berhubungan dengan ibu kita, saudara kandungnya ibu. Itu betul-betul di posisi ibu kita kalau ibu kita sudah meninggal. Saudara kandungnya ibu, terutama perempuan ya, khala namanya. Itu kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Saudara kandungnya ibu yang perempuan di posisi ibu kita. Jadi ibu bisa dapatkan apapun yang kita bisa dapatkan dari doa yang terkabulkan, mustajab, ya, dari bakti, pahala bakti yang besar itu termasuk dengan tante kita. Tapi dari ibu ya, dari ibu secara khusus. Kalau dari ayah tidak dibahas oleh para ulama, tidak ada sama sekali dalil umum. Tapi kalau saudara dari ibu itu berbeda. Itu memang diposisikan seperti posisi ibu kita sendiri, terutama kalau ibu kita sudah meninggal. Baik. Kemudian berhubungan juga dengan masalah orang tua. Yang penting diketahui adalah kalau ketemu antara ibu dengan ayah dalam pelayanan. Perhatikan garis bawahnya pelayanan ya. Misal, ibu saya minta tolong ambilin air nak. Ayah kita juga bilang tolong ambilin air. Mana yang didahulukan? Ibu. Dalam pelayanan ya. Tapi tidak dalam segala hal. Apalagi kalau memang berhubungan dengan hak yang telah Allah tentukan. Misal, dalam pernikahan, terutama anak perempuan, tidak boleh nikah kecuali izin ayahnya. Ibunya nggak boleh ikut campur dalam masalah ini. Ibu-ibu perhatikan, banyak sekali kasus terjadi begitu. Ayahnya nggak setuju, ibunya ngotot karena sudah suka sama calon anak mantunya. Pokoknya pernikahan harus dijalankan. Ayahnya nggak setuju, nggak boleh melanggar hukum Allah. Kata Nabi SAW apa? Ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyu fanikahha batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Nggak boleh, harus ayahnya. Gitu kan? Hanya satu keadaan saja kewalian ayah bisa ditarik kalau dia menolak lamaran seorang laki-laki itu tidak dengan udzur syar'i. Misal, hanya karena dia tidak suka sama orang itu, tidak ada sesuatu, hanya karena tidak suka misalnya sama orang tuanya. Padahal anak ini baik,
Maka itu tidak ada udur syar'inya. Ya, gitu. Sementara anak perempuannya sudah cocok. Kalau orang tua yang faham bahwasanya anak-anak itu titipan dari Allah, dan kalau dia antar sampai ke pelaminan dilepas, maka dia sudah dapat jaminan surga, dia nggak akan tahan lama-lama anaknya. Banyak orang tidak paham itu, ibu-ibu sekalian. Ya, terutama ibu-ibu kadang-kadang nunda-nunda ya. Nggak mau anaknya perempuan dilamar sama fulan, nanti dulu, sampai akhirnya berumur, kesian. Gitu kan? Padahal sebenarnya hadis Nabi SAW apa? Siapa yang dikaruniai Allah anak perempuan, lalu dia didik dengan baik sampai ke pelaminan, pernikahan, maka dijamin baginya surga.